pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita berjumpa kembali di event kegiatan Raket Prasaja TV Channel, sebuah lembaga pengkajian pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita akan membedah tema dengan judul kunci doa bisa terwujud, dan juga menjawab pertanyaan dari para pemirsa Raket Prasaja TV Channel yang kemarin yang terkait dengan tata cara doa, yaitu bagaimana kita memunculkan getaran energi ketika kita berdoa. Dan saat ini di studio juga sudah berkumpul beberapa perwakilan anggota Raket Prasaja, dan kita akan mulai dari pertanyaan. Dimulai dulu Pak, silakan Pak Sam. Terima kasih Bapak Sutrimo. Dalam tema yang diangkat saat ini, yaitu saya nama Saimo, asal dari Kelurahan Luring, ingin menanyakan bagaimana caranya agar doa kita dapat tercapai. Begitulah yang saya tanyakan, mudah-mudahan bisa tercerahkan, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi anggota Raket Prasaja. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saimo. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sekalian silakan Bapak. Ya, dalam hal berdoa itu sebaiknya memakai bahasa apa? Namanya siapa Pak? Kok nggak disebutkan? Ya Gunawan Pak. Nah, Pak Gunawan Dari ya. Bumi Ayu itu. Dari Bumi Ayu gitu ya. Bagaimana doa itu, bahasa apa? Bahasa yang paling abdol ketika kita berdoa itu pakai bahasa apa? Nah, ini yang mudah. Bagaimana, ada pertanyaan nih Mas Pur atau Mas Sugeng ini? Silakan. Selamat malam anggota Raket Prasaja, selamat malam juga Bapak Sutrimo. Yeah. Saya Sugeng dari Kota Batu. Saya ingin menanyakan apakah rezeki hanya berupa kekayaan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Berarti kita dalam berdoa itu kita kan biasanya minta sesuatu ya. Salah satunya minta rezeki. Apakah rezeki itu hanya berupa harta benda atau kekayaan yang ditanyakan Mas Sugeng. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, dalam menghadapi kehidupan, seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan. Kalau tidak punya masalah, ya tentunya kita sudah tidak lagi manusia katanya. Setiap kita manusia yang masih hidup tentunya punya masalah. Nah, ketika kita punya masalah tersebut, itu tentunya kita berdoa kepada Sang Maha Pencipta. Nah, bagaimana kita berdoa tersebut supaya doa kita terwujud? Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau beberapa orang berpedoman atau berpikiran bahwasanya orang yang beragama ini cenderung tidak mandiri. Orang yang beragama cenderung tidak mandiri. Setiap ada sesuatu, setiap ada masalah, kita selalu kita berkeluh kesah kepada sesuatu imajinasi dalam pikiran kita yang kita sebut adalah Tuhan. Apapun nama atau apapun sebutannya, kita selalu bertumpu meminta kepada sesuatu yang kita sebut Tuhan. Sehingga beberapa orang yang memiliki pendapat bahwasanya orang yang beragama itu tidak mandiri. Tetapi orang yang tidak beragama itu cenderung mandiri. Dia tidak tertumpu pada sesuatu yang dianggap Tuhan, apapun sebutannya. Karena ketika agama satu dengan agama lain itu kan penyebutan Tuhan berbeda. Atau bahkan kadang-kadang ada agama yang mengajarkan kalau berdoanya tidak kepada si A gitu, namanya katanya sesat.
Pokoknya kalau berdoa harus kepada Tuhan yang namanya A, yang itu katanya sesat. Berarti agama lain itu dianggapnya sesat semua, karena agama lain itu menyebut Tuhannya tidak sama dengan dia menyebut Tuhan. Ini orang-orang beragama, orang-orang yang tidak mandiri, karena selalu bertumpu pada sesuatu yang dianggapnya Tuhan tadi. Nah, di dalam fakta kehidupan, malah orang-orang yang beragama ini yang tidak mampu membuat peradaban. Bahkan negara yang berbackground agama itu rata-rata malah carut marut. Adanya konflik penuh perang. Tidak mampu membuat peradaban. Contoh aja HP ini, yang menciptakan bukan orang yang beragama malah. Jadi orang-orang yang tidak beragama itu malah mandiri. Ketika dia ada masalah, dia akan berusaha untuk memecahkan masalahnya. Nah, di dalam ajaran leluhur Nusantara ini mengajarkan supaya kita ini tidak mabuk dogma, tidak mabuk sesuatu yang yang terdogma, karena dogma itu mematikan nalar. Kita tidak boleh terpaku pada satu pemahaman yang kaku, walaupun itu dianggapnya kitab suci. Bagaimana kalau ajaran kitab suci tadi tidak sepemahaman dengan nurani kita, dengan rasa kemanusiaan kita? Nah, di dalam ajaran Jawa tidak boleh seperti itu. Kita harus rasional, tenemuing nalar, dan kasunyatan atau ilmiah. Sehingga ajaran leluhur Nusantara, ajaran Jawa itu berpedoman serat teles. Serat teles itu alam semesta. Nah, alam semesta itu kan selalu dinamis, tidak kaku. Apa yang merupakan sesuatu yang bersikap bijaksana 700 atau 1000 tahun yang lalu, itu belum tentu saat ini masih dianggap bijaksana, belum tentu bisa dianggap relevan. Tetapi kalau kita berdasarkan serat teles atau alam semesta, tentunya kita akan terus, alam semesta itu dinamis, alam semesta itu terus bergerak, cokro manggilingan kalau orang Jawa bilang. Nah, sehingga orang Jawa tidak boleh dogmatis pada satu dogma. Sehingga di dalam siaran-siaran Raket Prasaja TV channel kita selalu menekankan itu. Jangan kita mabuk dogma. Jangan kita mabuk kitab suci. Karena manusia lahir itu tidak dibekali kitab suci. Tetapi manusia lahir oleh Tuhan dibekali nalar. Nah, nalar standarnya apa? Serat teles atau alam semesta. Jagat cilik, jagat gede, bawono ageng, bawono alit. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu kita dogmatis nggak boleh, kita terpaku pada satu ajaran nggak boleh. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan ada kekuatan Sang Maha. Kita tidak boleh menafikan adanya kekuatan Sang Maha, atau orang Jawa mengatakan Sang Maha Hidup, yang berkonsep tan keno kinoyo ngopo, tidak terperkirakan. Sehingga tentang doa, pertanyaannya Pak Saimo, bagaimana agar doa kita dapat tercapai, terwujud? Jadi doa itu tidak ada hubungannya dengan agama. Doa tidak ada keterkaitan langsung dengan agama. Mulanya dia mengatakan, oh ada keterkaitan doa itu dengan agama. Kenyataannya, agama tertentu yang selalu memiliki ajaran kita harus berdoa 1000 kali, kita harus membaca ini 1000 kali. Kenyataannya ketika bicara secara faktual di dunia, bahkan kaum dari agama ini malah tingkat ekonominya malah rendah. Karena dogma harus membaca
doa ini 1000 kali, ini kan dogmatis, mematikan nalar. Malah tingkat ekonominya malah rendah. Bahkan tingkat pemahaman orang-orang dari agama ini malah banyak sekali melakukan kebohongan, penipuan. Karena nalarnya mati, kena dogma tadi. Jadi apapun agama Anda, apapun agama kita bisa berdoa, kita bisa meminta kepada sesuatu yang menurut konsep kita adalah Tuhan Sang Maha Hidup tadi. Apapun agama kita. Jadi agama tidak ada keterikatan langsung dengan doa. Apapun agama kita bisa berdoa, kita bisa meminta dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tidak ada keterikatan dengan agama kita, doa itu. Sehingga karena doa tidak ada keterkaitan langsung dengan agama, sehingga di dalam ajaran budaya Jawa itu tidak ada sesuatu yang dogmatis. Oh, doa itu supaya Abdul harus pakai bahasa Jawa, itu enggak ada. Jadi doanya pakai bahasa apa? Bahasa ibu kita. Doa yang paling baik sebaiknya memakai bahasa ibu. Sehingga ketika saya pergi ke Sumatera bertemu dengan teman-teman Batak, kayak kemarin ada tamu kita dari Batak. Terus juga ketika kita pergi ke Kalimantan ketemu dengan teman-teman kita orang Dayak. Ada beberapa saudara kita yang orang Batak, orang Dayak, orang Sasak itu ketika bertanya kepada kami, karena pada waktu itu yang fenomenal itu ketika kita mau naik ke gunung Puluhan Darat di Sumatera, itu waktu itu mau hujan, nggak jadi hujan. Akhirnya teman-teman Batak pada waktu itu bertanya kepada kita. Waktu itu ada beberapa peristiwa yang menurut teman-teman itu ajaib. Nah, setiap kita melaksanakan ritual itu selalu mengalami keajaiban-keajaiban. Nah, setiap mengalami keajaiban itu kita tidak mengalami sendirian. Kalau dalam cerita bangsa lain itu kan kadang-kadang yang mengalami keajaiban cuma satu orang, tapi tidak ada saksinya, tidak ada buktinya, diceritakan kepada sahabatnya dengan dasar iman harus dipercaya dan sulit dinalar karena berbentuk dogmatis. Tetapi setiap kita melaksanakan berbagai kegiatan ritual, setiap ada keajaiban, itu yang merasakan itu yang mengalami semua rombongan. Waktu kita mau naik Gunung Arjuna sama Mas Puji itu ya kita alami bersama-sama. Waktu kita mau ke Lombok sama ke Gunung Salak ya sama Pak Saimo, ada keajaiban kita alami bersama-sama. Jadi ada buktinya, ada saksinya kita mengalami keajaiban. Nah, karena itu ketika saya pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan itu saudara-saudara itu merasa tertarik dengan apa yang kita kerjakan. Terus dia ingin belajar kepada kita. Ya tanya, Pak Sutromo itu doanya bagaimana? Saya mau kok diajari. Nggak apa-apa walaupun pakai bahasa Jawa. Terus saya jawab, tidak ada Tuhan berbahasa Jawa, tidak ada Tuhan berbahasa Batak, tidak ada Tuhan berbahasa Dayak. Kalau ada Tuhan, namanya ada Tuhan versi Arab, versi Dayak, versi Batak, berarti itu bukan Tuhan pencipta semesta, tetapi Tuhan menurut versi mereka, dan itu bukan Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Kalau ada yang mengatakan berdoa itu harus pakai bahasa Jawa sebagai contoh gitu, lebih abdul pakai bahasa Jawa. Kamu harus belajar bahasa Jawa karena nanti kalau kamu meninggal kamu ditanya pakai bahasa Jawa. Jawaban kita sederhana. Loh, kok Tuhan Anda begitu bodoh, taunya cuma bahasa Jawa, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Dayak. Loh, kalau dalam konsep Jawa Tuhan tuh maha tahu, maha segalanya.
nggak harus terkonsep dengan satu bahasa. Sehingga ketika saya ketemu dengan beberapa teman, beberapa saudara mengalami keajaiban bersama-sama, ada saksinya, sehingga yang bercerita kadang-kadang malah bukan saya, yang cerita malah teman-teman. Mereka memberikan kesaksian karena pernah mengalami keajaiban bersama-sama. Ketika mereka bertanya mau belajar urus itu harus pakai bahasa Jawa, saya mau kok diajari walaupun pakai bahasa Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Dayak, saya orang Bugis. Saya mengatakan tidak ada Tuhan berbahasa Jawa. Yang berbahasa Jawa itu manusianya. Kalau Tuhan diklaim hanya harus pakai bahasa Jawa, ya mohon maaf. Bagi kita, taruhlah kita ini bukan orang Jawa ya, kita ini taruhlah orang Inggris gitu ya, orang Spanyol, orang Jerman, kita masih bisa belajar bahasa Jawa. Tapi bagaimanakah yang mereka tunagrahita, orang bisu yang tidak bisa belajar bahasa Jawa, tidak bisa belajar bahasa Inggris, apakah mereka yang cacat itu tidak berhak untuk berdoa kepada Tuhan? Hanya karena tidak bisa bahasa Jawa. Kasihan mereka, berarti Tuhan tidak adil, Tuhan tidak maha segalanya kalau dia hanya bisa bahasa Jawa saja. Sehingga bagaimana doa yang baik? Dengan bahasa ibu. Sehingga saya ketemu teman saudara-saudara di Batak, di Dayak, saya katakan silakan berdoa pakai bahasa ibu Anda. Pakai bahasa Batak, pakai bahasa Dayak, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Madura, pakai bahasa Sunda, silakan. Pakai bahasa Sasak, silakan. Tuhan Maha tahu segalanya. Nah, sekarang bagaimana supaya doa kita tadi dapat tercapai, dapat terwujud? Kuncinya supaya terwujud, satu, harus kita munculkan sebuah keyakinan dalam diri kita. Dan kita wujudkan dalam perilaku kita. Sehingga kalau dalam bahasa Jawanya dikatakan yen kepingin dongamu mandi mandekno pangucapmu. Kita punya sebuah keyakinan kalau ingin meraih sesuatu pasti berhasil, yakin itu akan mensugesti diri kita. Kalau kita memiliki tujuan sesuatu pasti berhasil, yakin, tersugesti dalam tubuh kita, dan itu terwujud dalam perilaku kita. Yang kepingin dongamu mandi mandekno pangucapmu. Kalau ingin doa kita terwujud, selalu harus kita wujudkan kata-kata kita. Nah, ini contoh aja. Ini Mas Sugeng ini berkali-kali janji ke saya selalu bleset. Ya Pak, terima, nanti saya ke sana. Saya tunggu nggak datang. Oh besok saya sana, nggak datang. Nah itu nggak boleh. Kalau kita ingin doa kita terwujud, ya itu tadi harus kita sugesti diri kita yakinkan diri kita wujudkan dalam perilaku kita. Apapun yang terucap harus kita jalankan. Kalau kita sudah terucap, Pak Trimo, saya besok ke rumahnya Pak Sutomo, ya kita harus datang. Apapun yang terjadi. Walaupun hujan ya kita harus datang. Nggak punya mobil ya pakai mantel, sepeda motor. Yang kepengen dongamu mandi mandekno pangucap. Nah ini kelihatannya sederhana nih, tapi ini sulit ini. Ya masuk ke Mas Purwanto, Pak Saimo, ini seringkali ya kita semua, karena ini kelihatan sederhana tapi sulit. Yang kepengen dongamu mandi mandekno pangucapmu. Kita wujudkan sebuah keyakinan, tersugesti diri kita, apapun yang kita inginkan, yang kita ingin kita tuju, pasti kita mampu mewujudkan. Dengan cara itu kita wujudkan dalam perilaku. Ketika kita bicara, Mas Sugeng, saya kepingin ke rumah jenengan, ini kan sebuah keinginan, sebuah tujuan, ya harus kita wujudkan. Saya harus datang ke sana. Kalau kita berucap tidak kita wujudkan, ya jangan harap doa kita akan terwujud.
Kalau umpamanya janji 1, 2, 3 kali, sekian kali baru datang, ya nanti otomatis akan menghambat doa kita. Ya doa kita nanti juga terwujud tapi terhambat, tidak langsung. Orang Jawa bilang tidak sabdo dadi. Jadi munculkan sebuah keyakinan, sugesti dalam diri kita, apapun yang kita inginkan pasti terwujud. Kita wujudkan dalam perilaku kita, apapun yang kita tuju akan kita inginkan, kita mampu meraihnya. Kita tidak boleh berdalih dengan nama Tuhan. Banyak sekali di antara kita ketika kita punya janji itu selalu mengkambing hitamkan Tuhan. Makanya saya tanya kepada Pak Saimo, "Loh Pak, kemarin katanya mau ke rumah saya, kok nggak jadi ke rumah?" "Loh saya kan bilang kalau dapat izin Tuhan." "Loh, lah kok Tuhan kok jadi kambing hitam?" Itu nggak boleh. Tuhan jadi kambing hitam, apalagi Tuhan itu adalah sebuah imajinasi dalam pemikiran kita, sehingga rasanya ya aneh kalau Tuhan kita jadikan kambing hitam. Itu kuncinya, bagaimana doa kita bisa terwujud ya. Pakai bahasanya bahasa ibu, tidak harus dengan, nggak perlu kita pinjem bahasa bangsa lain. Tuhan tahu kok dengan bahasa kita, nggak perlu kita pinjem bahasa lain. Kalau ada yang mengatakan kamu harus berdoa dengan bahasa Jawa, kalau kamu nanti mati kamu akan ditanya pakai bahasa Jawa, kamu harus pakai belajar bahasa Jawa, ya jawab aja. Tuhanmu kok bodoh banget gitu, cuman ngerti bahasa Jawa aja gitu. Padahal Tuhan itu maha segalanya. Kita hanya bergumam di batin aja, Tuhan tahu. Ajaran Jawa merupakan sebuah solusi. Dalam satu sisi kita tidak boleh dogmatis, karena kalau dogmatis itu mematikan nalar. Tetapi kita juga tidak boleh liar, sehingga kita fanatik agama tidak boleh, karena memang fakta di lapangan itu orang-orang yang fanatik agama tidak mampu membuat peradaban. Bahkan negara yang berbackground agama semuanya hancur. Tetapi kita juga tidak boleh liar, karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah tata cara, peradaban, tata kerama, etika, itu yang membedakannya. Sehingga nanti silahkan berdoa dengan bahasa ibu kita, apa yang diajarkan ibu kita kepada kita. Bagi yang tunagrahita yang tidak bisa bicara pun jangan khawatir, Anda berdoa dengan cara Anda, karena Anda tidak mampu berbicara seperti kita. Jangan khawatir, Tuhan maha segalanya, Tuhan maha adil. Kalau ada ajaran yang mengharuskan berdoa pakai bahasa A gitu ya, kasihan yang tunagrahita, yang nggak bisa, yang tidak bisa mengucapkan, tidak bisa bicara dengan bahasa yang dimaksud. Yang pertama itu tadi, jadi bagaimana doa kita terwujud adalah dengan cara kita wujudkan sugesti, keyakinan ya, dengan cara kita wujudkan dalam perilaku, sehingga apapun agama kita tidak ada keterikatan langsung dengan doa. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita ketika kita berdoa itu mampu memunculkan vibration, getaran, energi getaran. Jadi mampu memunculkan getaran energi ketika kita berdoa tadi. Nah, getaran energi tadi itu akan terus mempengaruhi partikel-partikel di dalam lingkungan kita, alam semesta ini, untuk membuat energi berkesinambungan. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita berdoa itu mampu memunculkan getaran, memunculkan energi getaran. Jadi apapun agama kita, kalau kita mampu memunculkan energi getaran, pasti doa kita akan terwujud.
Nah, tingkat bagaimana kita memunculkan energi getaran ini yang berbeda-beda sesuai kemampuan kita masing-masing. Sehingga kita mulai begini. Ketika ada saudara kita telepon ke kita, Pak, ini ibu saya sakit, contoh begini. Pak, ini istri saya sakit. Pak, ini anak saya sakit. Kita munculkan energi getaran. Apa yang kita sampaikan yang pertama? Katakan besok sembuh, atau kita katakan pasti sembuh. Ketika kita bicara besok sembuh, ini muncullah sebuah getaran. Nah, selama ini seringkali ketika kita kita ditelepon, diberitahu teman kita, saudara kita, oh ini sedang sakit. Nah, kadang-kadang kita tidak seperti itu. Kita menjawabnya apa? Ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Nah, ini kan tidak memunculkan energi. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Ini kan masih ngambang, tidak mampu memunculkan energi. Berbeda ketika kita mengatakan besok sembuh, atau kita katakan pasti sembuh, muncul sebuah energi. Jadi jangan kan berbeda nih. Sudah bisa non sewu, coba kita renungkan, bisa membedakan tidak kata-kata ya mudah-mudahan semoga besok sembuh dengan kata-kata besok sembuh? Beda. Berbeda. Beda. Bisa menjelaskan Mas Pur perbedaannya gimana? Perbedaannya dari tingkat keyakinan, Pak. Iya, tingkat keyakinan. Kalau kan mudah-mudahan itu kan nggak yakin. Nggak yakin. Kalau besok sembuh berarti kan yakin. Iya. Cuman itu. Pak Semo ada yang ditambahkan? Namun, ini salah satu memunculkan energi getaran. Dan itu sudah berkali-kali saya praktekkan. Banyak pihak ya yang telepon ke saya, entah itu karena sakit, entah itu karena permasalahan rumah tangga, entah itu karena permasalahan bisnisnya, usahanya, pekerjaannya. Selalu kita munculkan energi getaran supaya apa yang diinginkan tadi wujud. Termasuk umpamanya tata cara kita berdoa, bagaimana kita memunculkan getaran energi tadi. Sebagai contoh begini, ini saya contohkan dengan bahasa Jawa. Para pemirsa di seluruh Nusantara silakan nanti pakai bahasa masing-masing. Contoh gini, ya. Wilaheng Sekar Bawono Langgeng, muncul getaran. Para pemirsa bisa merasakan ini ada sebuah getaran. Getaran. Bisa merasakan? Ya. Bisa. Ya, Mas Purwanto, Mas Sugeng ada yang disampaikan atau Pak Kus? Ya. Ini cara memunculkan getaran. Getaran, energi getaran. Dari satu sisi kita munculkan energi keyakinan, sugesti. Jadi tidak ngambang. Kalau orang memiliki permasalahan bisnis, sebagai contoh, ya katakan besok sukses. Ada sebuah keyakinan. Jangan ngambang. Besok sembuh. Nah, hasil dari vibration tadi, getaran tadi itu tentunya berbeda-beda.
tergantung tingkatan pemahaman kita, tingkatan SDM kita, tingkatan kemampuan kita memunculkan daya hidup kita supaya mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Tapi ini bisa dicoba oleh siapapun. Kalau dengan bahasa lain silahkan, ini tadi hanya sekedar contoh saja. Bagaimana kita berdoa dengan sebuah mampu untuk memunculkan energi getaran. Sehingga dengan cara ini kita bisa transfer energi, kita bisa membantu orang lain lewat jarak jauh tanpa harus datang. Zaman sudah berubah. Manusia adalah sumber getaran elektromagnetik. Alam semesta selaku Bawono Ageng juga sumber getaran elektromagnetik, energi. Ini bisa kita sinergikan. Nah, ketika kita sinergi tentunya kemungkinan besar doa kita akan terwujud. Nah, itu tadi caranya memunculkan energi vibration, energi getaran, supaya doa kita supaya doa kita cepat terwujud, dan dengan bahasa kita masing-masing, bahasa ibu kita, sehingga beberapa orang yang minta bantuan kita itu kan banyak, tidak semuanya orang Jawa, atau kadang-kadang orang Jawa tapi sudah lama di Jakarta, kadang-kadang tidak ngerti bahasa Jawa. Mereka ketika tanya kepada saya, itu doanya bagaimana? Saya katakan silakan berdoa dengan bahasa Anda yang Anda mampu. Tetapi biasanya saya kasih clue-nya apa, tergantung permasalahan yang ada. Sebagai contoh, umpamanya orang sakit, sebagai contoh gini, silakan pakai doa pakai bahasa Anda, tapi clue-nya adalah, sebagai contoh ini yang sakit namanya Marianto, sebagai contoh begini. Kalau dia orang Jawa, saya katakan berdoanya adalah sukmo sejatine Marianto warasno raganiro. Tapi kalau dia bukan orang Jawa, taruhlah dia namanya Joni juga ya, bukan orang Jawa. Daya hidupnya Joni, sembuhkan ragamu. Itu cluenya. Setelah itu silakan pakai bahasa masing-masing. Nah, dalam kita berdoa, salah satunya kita adalah meminta rezeki, katanya masukkan tadi. Kita minta rezeki. Tetapi apakah rezeki itu harus berupa kekayaan saja? Tentunya tidak. Loh, kita sehat itu rezeki. Kita bersaudara ini rezeki. Sehat rezeki, saudara rezeki. Kita mampu meraih sesuatu itu juga rezeki. Sebagai contoh, kegiatan malam ini ada yang bawakan pisang, ada yang bawakan jeruk, terus ada yang memberikan kikil untuk disayur, ada yang membawakan keripik tempe. Ini kan juga rezeki. Tetapi rezeki tidak harus harta benda, persaudaraan itu rezeki. Saya kalau pergi ke Sumatera itu, teman-teman Batak itu siap untuk menjemput saya di bandara, mengantar saya berapapun lamanya, kadang-kadang sampai 10 hari, dengan mobilnya gratis, bensinnya gratis, makan gratis. Ini persaudaraan. Kalau dihitung dengan kekayaan kan, kayak kemarin waktu saya roadshow dari Sumatera Barat sampai Sibulga 10 hari itu, kalau dihitung-hitung kalau 20 juta kan ya habis. Mobil 10 hari kalau nyewa ya paling enggak sudah 3.500.000 10 hari. Belum bensinnya, perjalanan jauh begitu. Nah, ini tentunya ketika kita berdoa meminta rezeki tidak harus berupa harta kekayaan.
kita mendapatkan anak yang berbakti itu juga rezeki. Anak kita sehat, rezeki. Pekerjaan kita lancar, rezeki. Kita punya istri yang berbakti pada kita, menurut pada kita, itu juga rezeki. Akan menjadi siksaan neraka dalam kehidupan kalau kita punya istri itu nggak berbakti pada suami. Itu juga rezeki. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV channel, bagi yang kurang jelas silakan nanti bertanya di kolom komentar. Bagi yang hadir barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Sampun, sudah ada. Terima kasih. Kalau begitu para pemirsa yang di studio maupun yang ada di seluruh Nusantara, demikian tadi tema kita tentang kunci doa terwujud dan bagaimana kita memunculkan energi getaran supaya kita apa yang kita inginkan bisa terwujud. Bila ada kurang berkenan mohon maaf, bila ada yang kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu. Rahayu.